warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Putri Salma dari kelas D, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH. Di sini saya akan membahas materi terkait pemahaman waralaba dan pemahaman pengiriman uang secara warkat maupun secara elektronik. Video ini saya rekam pada tanggal 12 Juni. Yang pertama adalah pengertian waralaba. Pengertian franchise atau sering disebut dengan istilah waralaba adalah suatu cara untuk melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih dari perusahaan, di mana satu pihak sebagai franchisor dan pihak lainnya sebagai franchise, di mana di dalamnya diatur pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek terkenal memberikan hak kepada franchise untuk melakukan kegiatan bisnis dari atau atas suatu produk, barang, atau jasa. Selanjutnya, menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintahan nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, franchise diartikan sebagai peringatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas barang, hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan persetujuan barang dan atau jasa. Dasar-dasar hukum waralaba adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua adalah 1338 KUH Perdata tentang akibat suatu perjanjian. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintahan nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, lalu digantikan dengan Peraturan Pemerintahan nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Lalu yang kelima, Keputusan Menteri Perdagangan nomor 376-KEP-11-1998. Dan yang keenam adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang hak cipta. Yang ketujuh adalah Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang merek dagang. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Karakteristik waralaba, yang pertama harus ada suatu perjanjian kontrak tertulis yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchise. Yang kedua, franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya. Yang ketiga, franchise diperbolehkan dalam kendali franchisor untuk beroperasi dengan menggunakan nama, merek dagang, format, atau prosedur serta segala nama atau reputasi baik yang dimiliki franchisor. Yang keempat, franchise harus mengadakan investasi yang bersumber dari dananya sendiri maupun bersumber dari dana lainnya seperti kredit perbankan. Yang terakhir, franchise berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri. Jenis biaya dalam waralaba. Yang pertama, royalty merupakan pembayaran oleh pihak franchise kepada pihak franchisor sebagai imbalan dari pemakaian hak franchise oleh franchisor. Yang kedua, franchise fee merupakan bayaran yang harus dilakukan oleh pihak franchise kepada pihak franchisor. Yang ketiga, direct expense. Ini merupakan biaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pembukaan atau pengembangan suatu bisnis franchise. Yang keempat, biaya sewa. Yang kelima, marketing and advertising fee. Yang keenam, assessment fees. Yang dimaksud dengan assessment fees adalah biaya yang harus dibayar oleh pihak franchise kepada pihak franchisor jika pihak franchise tersebut mengalihkan bisnisnya kepada pihak lainnya. Contoh-contoh produk franchise. Di Indonesia ada beragam contoh-contoh produk franchise yang meliputi: pertama adalah Papa Roll Pizza, yang kedua ada Alfamart, yang ketiga ada Indomart, yang keempat ada Pizza Hut, yang kelima ada McDonald's, yang keenam ada KFC, yang ketujuh ada KFC, yang kedelapan ada Hisana, serta masih banyak
jenis-jenis franchise yang ada di Indonesia. Setelah tadi sudah dibahas mengenai pemahaman waralaba atau franchise, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemahaman pengiriman uang secara warkat ataupun secara elektronik. Yang pertama adalah pengertian transfer. Transfer dana merupakan jasa pengiriman uang baik antar bank yang sama ataupun kepada bank yang lainnya. Transfer dana sendiri tidak terbatas hanya dalam suatu negara saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan melampaui batasan-batasan negara atau keluar negara. Selanjutnya adalah pengertian transfer dana menurut Bank Indonesia. Pengertian transfer dana menurut Bank Indonesia terdapat dalam PBI garing 14 garing 23 garing PBI garing 2013 pasal 1, yaitu transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengiriman asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi model-model uang. Yang pertama, jika digunakan sarana pengiriman sebagai kriteria, jika dilihat dari segi sarana pengirimannya, maka suatu transfer uang via bank dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengiriman via surat, yang meliputi cek, banker draft, international money order, international payment order, dan yang terakhir adalah pengiriman via telegram. Yang kedua, jika digunakan keterlibatan dana bank sebagai beberapa kriteria, maka suatu transfer uang via bank dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama adalah credit transfer dan yang kedua adalah debit transfer. Yang ketiga, jika digunakan pemakaian sarana teknologi sebagai kriteria, maka suatu transfer uang via bank dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama adalah paper based, yang kedua adalah electronic transfer. Yang keempat, jika digunakan route instruksi dana sebagai kriteria, yang pertama adalah transfer dalam satu bank, yang kedua adalah transfer antar dua bank, yang ketiga adalah transfer tiga bank. Yang terakhir, jika digunakan sebagai kriteria adalah tempat kedudukan dan masing-masing pihak yang terlibat dalam transfer uang via bank seperti pihak pengirim, pihak penerima kiriman, pihak bank pengirim, bank penerima, dan bank pembayar, maka suatu pengiriman uang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah transfer internasional dan yang kedua adalah transfer domestik. Selanjutnya adalah statement dalam hal pengiriman uang. Statement ini dimaksud jika misalnya pihak pembayar telah membayar uang kepada pihak penerima transfer berdasarkan instruksi dari bank pengirim, tentu bank pembayar mesti mendapatkan uang dari bank pengirim. Proses mendapatkan uang oleh bank pembayar ini atau bank pengirim disebut dengan statement. Electronic fund transfer bisnis canggih di era globalisasi. Electronic transfer merupakan transfer dana di mana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat atau secara fisik, kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Ada beberapa ciri dari transfer elektronik yang membedakan dengan sistem konvensional yang memakai warkat atau paper based. Ciri-ciri transfer elektronik yang pertama adalah transfer elektronik memanfaatkan sistem elektronik yang canggih. Yang kedua, batch transmission atau transmisi rame-rame. Ini dimaksudkan dengan menghemat biaya. Yang ketiga, transfer yang lebih mengaktifkan nasabahnya. Yang keempat, pergantian terhadap beberapa langkah dalam sistem warkat. Investasi sistem elektronik terdapat beberapa langkah yang dahulu dilakukan dengan warkat sudah merupakan karakteristik yang penting dalam sistem transfer elektronik ini. Yang terakhir adalah dasar hukum pengiriman uang. Dasar hukum pengiriman uang ini didasari pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana adalah yang pertama,
Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31 dan lain sebagainya. Masih banyak dasar-dasar hukum perbankan yang dapat kita pelajari atau dasar-dasar hukum transfer elektronik. Sekian penjelasan materi dari saya tentang pemahaman waralaba dan pemahaman transfer secara warkat maupun secara elektronik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.